Ada kisah seorang sahabat bernama Alqamah. Beliau adalah seorang yang tak pernah meninggalkan sholat, puasa, dan sedekah. Namun di penghujung hayatnya beliau sakit keras dan kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian kabar ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menemui Ibunda Alqamah dan bertanya, "Wahai Ibunda Alqamah, apa yang terjadi? Coba ceritakan dengan sejujurnya." "Ya Rasulullah, aku tidak suka kepada Alqamah ya Rasul. Dia adalah anak yang rajin beribadah dan taat akan perintah Allah. Namun semenjak menikah, dia tidak memperdulikanku ya Rasul. Aku tak akan memaafkannya." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar Alqamah. "Ya Rasulullah, dia itu anakku. Aku tetap tak tega melihatnya dibakar. Aku memaafkannya. Aku meridainya." Karena rahmat, taufik, dan hidayahnya, sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, pembawa cahaya yang menerangi umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu dan ayah adalah sosok manusia yang luar biasa. Kasih sayangnya sepanjang masa, pengorbanannya takkan terbalas oleh harta maupun intan permata. Betul hadirin? Kita lihat pengorbanan seorang ibu. Beliau mengandung selama 9 bulan, melahirkan penuh kesakitan, dan bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Begitu pula pengorbanan seorang ayah. Beliau bekerja mencari nafkah tanpa mengenal lelah. Walaupun zaman sekarang mencari uang semakin susah, tetapi beliau tetap pantang menyerah demi mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Sungguh besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
Al-ayah. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah, oh jamaah. Bapak Ibu di sini, ada gak yang merasa rezekinya seret, hatinya ruwet, ingin apa-apa, rasanya susah banget? Yang masih sekolah, ada gak di sini yang merasa belajar sangat susah, mendengarkan pelajaran, kepala mau pecah, ingin dapat ranking, susahnya? Nauzubillah. Ada yang tahu apa sebabnya? Mungkin tanpa kita sadari, kita belum mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kita belum berbakti kepadanya. Ada kisah seorang sahabat bernama Alqamah. Beliau adalah seorang yang tak pernah meninggalkan sholat, puasa, dan sedekah. Namun di penghujung hayatnya beliau sakit keras dan kesulitan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian kabar ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menemui Ibunda Alqamah dan bertanya, "Wahai Ibunda Alqamah, apa yang terjadi? Coba ceritakan dengan sejujurnya." "Ya Rasulullah, aku tidak suka kepada Alqamah ya Rasul. Dia adalah anak yang rajin beribadah dan taat akan perintah Allah. Namun semenjak menikah, dia tidak memperdulikanku ya Rasul. Aku tak akan memaafkannya." Setelah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar Alqamah. "Ya Rasulullah, dia itu anakku. Aku tetap tak tega melihatnya dibakar. Aku memaafkannya. Aku meridhoinya." Kemudian Alqamah pun bisa dengan lancar mengucapkan kalimat syahadat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu berpengaruh ridho kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhutil walidain." Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Syair mengatakan, "Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah orang tuamu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah orang tuamu." Saya ulangi sekali lagi, nanti hadirin yang lanjutin ya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah orang tuamu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah orang tuamu. Dari kisah Alqamah tadi dapat kita simpulkan bahwa berbaktilah kepada kedua orang tua, karena suksesnya jalan dunia dan akhiratmu tergantung ridho kedua orang tua. Dan janganlah kau sakiti hati mereka, karena walaupun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta dolar,
saat kau gores hati keduanya, maka surga bukanlah milikmu. Sebelum saya akhiri, marilah kita memejamkan mata sejenak. Bayangkanlah wajah kedua orang tua kita dan kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai satu pantun. Terbang tinggi burung merpati, bisa berbicara burung kakak tua. Jadilah anak yang berbakti karena ridho Allah, ridho orang tua. Akhirus salam wabil taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum